studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini saya bersama Pak Sunarto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dari Inspektorat Wilayah 2 dari Inspektorat Utama BKKBN yang pada hari ini telah memberikan materi ceramah mengenai etika dan integritas ASN pada para peserta pelatihan kepemimpinan para pengawas ya Pak, ya. PKP, betul ya, Betul, seperti itu. ya. Terima kasih Bapak sudah mau jauh-jauh hadir ke Banyumas. Wah, Ya. responnya gimana Pak? Dari biasanya kan kami belum pernah ada inspektorat mau hadir ke Banyumas. Siap. Terima kasih Mbak Pramu atau Mbak Mulan saya panggil. Panggil aja Mulan Pak. Oke, Mbak Mulan, selamat pagi. Saya selalu bilang selamat pagi. Pagi-pagi luar Semangat biasa. kita harus selalu pagi. Iya. Baik. Terima kasih. Ini adalah kesempatan pertama. Saya secara pribadi hadir langsung ke Balai Diklat KKP Banyumas. Iya. Sudah lama mendengar. Tapi ini kali pertama. Ini pun atas penugasan dari pimpinan kami, Pak Inspektur Utama, mengingat beliau ada penugasan lain dari Pak Kepala ke Yogyakarta, sehingga terkait dengan permohonan materi ceramah izin terkait etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, diminta saya mewakili beliau. Demikian Pak. Wes, luar biasa. Akhirnya nih Banyumas kedatangan pejabatnya BKKBN dari pusat. Luar biasa Pak. Mohon izin nih Pak, nyambung dari materi yang Bapak sampaikan tadi di kelas tentang etika dan integritas ASN. Ini kan mohon maaf ya Pak, ini banyak nih berita tentang PNS yang dalam tanda kutip agak arogan nih di lapangan. Menurut pandangan Bapak, kok bisa sih kayak gitu? Iya, kalau kita cermati, sekarang itu bisa dikatakan masuk dalam kategori darurat karakter, Mbak Mulan. Jadi beda jauh apa yang diimpikan para pendiri bangsa kita, para founding father bangsa Indonesia yang sudah menyepakati kita menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk berkegiatan sehari-hari. Kita katakan luntur karena globalisasi. Ya, termasuk tadi dalam pemaparan materi hasil interaksi dengan para peserta dengan contoh, memberikan contoh keadaan real saat ini. Tadi saya sampaikan slide tentang adanya flexing. Jadi flexing ya untuk kemudian gaya hidup hedonisme, ya. Kemudian bagaimana perilaku koruptif yang sampai tahun ini kalau menurut hasil survei 2022 itu masih tinggi dengan pelaku yang beragam. Nah, teman-teman juga sependapat bahwa terkait etika dan integritas perlu digaungkan lebih kuat lagi. Bisa jadi karena tidak terpapar. Para pelaku tidak memahami. Kemudian bisa jadi karena memang pengaruh yang sangat luar biasa. Beda dengan kondisi ketika para pendiri bangsa saat itu gitu ya. Sehingga memang dibutuhkan pendekatan khusus dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai dalam 5 butir Pancasila. Luar biasa, saya jadi kayak kembali lagi latsar Pak, terngiang kembali integritas gitu. Nih Pak, kadang kita tuh sudah saya aja ya, kadang kita tuh sudah berniat berintegritas gitu Pak, tapi kadang terjebak di situasi yang kayak memaksa kita untuk meninggalkan integritas gitu. Kira-kira kalau di posisi kayak gitu, sebaiknya para ASN tuh harusnya gimana gitu loh Pak? Ya, kembali kalau untuk secara garis besar integritas itu kan bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita lakukan. Betul sekali. Ketika kita berada dalam kondisi
berat, yang mengharuskan kita untuk tidak berintegritas, kita perlu kembali kepada pemaknaan. Oh iya, apa dampak ketika kita secara individu yang nanti akan menjadi kelompok ASN ini kan abdi negara, Iya, Pak. yang menjadi panutan. Kita menggunakan uang rakyat. Kita harus paham bahwa setiap rupiah uang yang kita pergunakan itu layak dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat. Dalam hal kita tidak mampu, ya sama artinya kita menciderai rakyat, gitu. Kalau menurut saya ya perlu adanya pemahaman bersama. Perlu kalau belum paham ya kita sosialisasikan secara bertahap. Dimulai dari kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas. Hari ini saya titipkan pesan kepada teman-teman peserta untuk mulai pemahaman dari sendiri. Berikutnya, jangan hanya dipahami tapi harus dilaksanakan. Jadi role model. Kemudian dengan menjadi role model, orang itu kan akan melihat. Sebagian besar kita itu lebih suka melihat daripada membaca. Iya, betul sekali, Pak. Ketika sudah melihat ada tokoh sentral yang menjadi kiblatnya gitu ya, perilakunya baik, insya Allah akan menular. Demikian juga dengan perilaku yang kurang baik. Oh, misal pejabat publik yang itu aja melakukan tidak berintegritas. Kenapa saya harus berintegritas? Ya, betul. Di sini dibutuhkan role model. Dibutuhkan orang yang sosok yang dapat menjadi tauladan, gitu. Dapat dijadikan contoh. Jadi dapat dijadikan contoh, bukan hanya memberi contoh. Kalau memberi contoh mudah, Mbak. Iya. Ya, berintegritas itu seperti ini, seperti itu. Tapi menjadi orang yang menerapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, selaku individu, selaku ASN, ini yang menjadi PR kita bersama. Gitu. Luar biasa. Saya jadi seperti dapat kuliah baru nih, teman-teman. Iya. Luar biasa, Pak. Kesempatan ini saya juga jadi ikut merasakan harus kembali jadi ASN yang kembali gitu, Pak. Iya. Nah, sanksi sebenarnya sanksi bagi ASN yang tidak berintegritas itu apakah kurang berat atau tidak sesuai sehingga kok banyak pelanggaran gitu? Proses hukum kita berjalan. Ya. Jadi saya lihat untuk posisi tebang pilih juga tidak, karena kita lihat yang fenomena terkini ya, yang terkait korupsi misal, yang terkait TPPU misal, yang kita lihat ada sosok kuat di lingkungan yang besar dengan pengaruh besar, tapi realnya bisa itu diproses oleh para penegak hukum, gitu. Dan yang lain juga sama, berproses. Kalau yang sudah terindikasi juga dilakukan tindak lanjut, ya bisa penangkapan, pemeriksaan dan tindak lanjut sebagaimana mestinya. Tapi kembali lagi, tidak hanya kita mengharapkan penegak hukum, tapi perlu juga kontribusi, peran serta, peran aktif kita, baik sesama ASN kalau pelaku ASN, atau bahkan juga masyarakat. Masyarakat kita minta untuk berperan aktif, bisa melalui kanal. Kalau di KPK itu ada span lapor ya. Jadi jika ditemukan ada pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi atau hal lain yang tidak selaras dengan etika dan integritas yang diemban oleh ASN, ada wadahnya, ada jalurnya, dan itu dapat dilakukan. Insya Allah kami jika masuk itu ke website kami, akan kami proses apapun bentuk laporannya. Meskipun ada kalanya yang dilaporkan itu tidak selalu benar.
Tetap ada pemeriksaan dulu gitu. Ada, kami setelah ada laporan dalam kurun waktu berbatas waktu kami tindak lanjuti. Kami turunkan tim, kemudian mengumpulkan data fakta di lapangan dan kami berikan atas hasil tindak lanjut kami itu sebagai jawaban atas laporan, gitu, laporan dari masyarakat. Ini terbuka untuk siapapun demi kita bersama. Baiknya gitu selain dari pribadi ya ada yang melihat kita. Kalau ada yang mengingatkan kita, kalau ada yang kurang sesuai di kita, ya alhamdulillah peran serta masyarakat luas itu turut aktif itu akan lebih baik daripada kalau munculnya itu hanya semacam protes tapi tidak ada tindak lanjut menegur, mengingatkan, melaporkan, itu tidak ada respon positif toh. Nah, kalau itu dilakukan insya Allah kami melakukan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Baik Pak. Terus ini Pak, pada sekarang tuh banyak ASN yang ikut organisasi-organisasi yang ada beberapa yang kurang sejalan dengan Pancasila, undang-undang atau yang lebih kita sebut agak radikal gitu Pak. Itu pandangan Bapak, menurut Bapak tuh gimana? Itu kita boleh nggak sih ikut berorganisasi lain selain lingkup di kantor sendiri gitu misalnya? Prinsipnya PNS, ASN itu kan netral ya. Kita sebagai abdi negara ya harus mengabdi kepada pimpinannya yang taat kepada aturan tertinggi Pancasila, undang-undang dan turunannya. Jelas kalau Pak Menpan RB menegaskan bahwa pelaku radikal, pelaku intoleran itu diproses secara hukum yang kalau saya lihat data yang tadi dipaparkan itu di bulan kemarin itu ada 27 dan itu kan menunjukkan suatu kepastian ya. Itu keluar data dari Kementerian PAN yang menangani SDM dalam hal ini ASN Indonesia. Jadi saya yakin itu tadi kembali penegakan hukum melalui para pihak dilaksanakan, kemudian ada kontribusi peran serta masyarakat aktif gitu, tidak hanya mengkritisi tanpa memberikan bukti, tapi kalau melaporkan kan berarti dia sudah berusaha menyampaikan bukti apa yang dilihat gitu, yang tidak sesuai gitu. Sifatnya kita sebagai pelayan masyarakat, abdi masyarakat, ya sifatnya harus di tengah, tidak boleh berpihak kepada salah satu, karena kecenderungan itu akan mempengaruhi kinerja kita, gitu, ya kan? Dalam satu sisi yang cenderung kita dukung, mungkin baik menurut mereka, tapi sebelahnya tidak bisa. Makanya kita harus berdiri pada posisi yang netral dalam keadaan apapun, sebagaimana yang diembankan kepada kita. Gitu. Biasa, saya pengen tepuk tangan nih, mantep sekali pokoknya sama Pak Sunarto nih, jadi kayak ibaratnya saya kayak kembali lagi inget Latsar, waktu Latsar tuh pasti semangatnya nasionalisme kebangsaan. Ya berarti nanti tinggal nunggu pelatihan berikutnya. PKP, kemudian PKA, PKN 2, PKN 1, Lemhanas, masih menunggu. Waktunya masih panjang dan ada jalurnya. Kecuali yang nggak punya jalur, Mbak Mulan, itu kalau ibarat mimpi itu sulit untuk tercapai. Tapi kalau ada jalurnya jelas, gitu ya, ada tracknya. Jadi kalau urutan angka ya habis 1, 2 dan seterusnya begitu. Kayaknya ASN perlu loh Pak sering-sering diingatkan tentang integritas dan sebagainya lewat pelatihan gitu loh. Ya. Itu menjadi kewajiban dan sebenarnya itu ada penariknya juga, dinilai. Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga ada salah satu item penilaiannya itu memberikan pemahaman kepada ASN terkait nilai-nilai anti korupsi, seperti tadi yang tersampaikan kepada peserta dari 9 nilai
anti korupsi, kemudian ada 3 besaran dalam 3 aspek gitu ya, yang secara berurutan itu harus dilakukan per tahapnya. Misal dari inti nilai, inti, integritas. Ada 3 item. Setelah 3 nilai itu terlaksana, kemudian bisa bergerak lanjut ke yang aspek berikutnya. Bagaimana kalau sudah nilai inti integritas sudah ada di pribadi masing-masing, kemudian akan mempengaruhi etos kerjanya. Iya. Kalau etos kerja sudah baik, tentunya dapat melakukan hal yang lain lagi, yang di 3 aspek terakhir gitu. Luar biasa. Terakhir nih Pak, untuk teman-teman, tipsnya dong Pak biar tetap jadi ASN yang berintegritas gitu, biar nggak terambang-ambing oleh situasi dan keadaan, tetap konsisten berintegritas gitu. Iya. Secara prinsip kita pertama harus menyadari bahwa keberadaan kita itu bukan tanpa sebab. Ada yang memerintah. Memerintah diberikan, melekat di dalamnya adalah hak dan kewajiban. Tanggung jawab, kewenangan. Itu harus kita tepati, harus kita pegang dengan komitmen yang kuat secara konsisten. Jenengan ketika menjadi PNS dilantik menjadi PNS misal, di sana ada penandatanganan fakta integritas, janji pribadi, kemudian ada pengambilan sumpah jabatan. Itu yakin kalau dilakukan dengan hati nurani, ketika menandatangani fakta integritas, mengucapkan sumpah jabatan, itu dilakukan dengan tulus. Dengan tulus artinya tidak hanya sekedar basa-basi, tapi benar-benar didalami ke dalam relung jiwa yang paling dalam, bahwa yang diperjanjikan, yang diucapkan di bawah sumpah, di bawah kitab suci masing-masing itu mengandung konsekuensi yang jika dilanggar itu akan kembali ke pribadi. Wah, itu betul sekali. Jangan nangis. Enggak Pak. Saya merenung bener. Iya, itu refleksi ke kita. Diri, betul, Pak. Kita pribadi. Okay. Sudah terakhir. Udah. Ada lagi? Oh iya. Tipsnya Pak, luar biasa. Saya jadi terpesona loh. Kalau itu ada lagunya itu. Oh, iya. Terpesona. Ada juga Pak yang terpesona. Aku terpesona. Kalau suara saya bagus, saya nyanyi Pak. Saya cempreng banget ya Pak. Iya, cempreng itu bisa jadi uang. Oh iya Pak? Iya. Bisa kan nggak selamanya yang cempreng itu tidak bisa dijual. Oh gitu Pak. Iya. Loh, ini sekalian kalau kata siapa yang pelatih musik ya, maaf Mbak siapa ya, itu ketika ditanya ada apakah setiap orang itu bisa jadi penyanyi, bisa. Oh ya. Ya. Wah, guys. Bisa. Penyanyi, guys. Iya, setiap pribadi kan pasti mempunyai nilai lebih unik ya. Yang dijual yang lebih dan uniknya saja. Kalau yang jelek-jeleknya ya dibuang jauh-jauh kan gitu. Jadi kuat deh. Iya, harus semangat dong. Loh, sekalian Pak, berarti PNS boleh dong Pak punya usaha lain? Loh, di luar jam kerja? Oh boleh. Kecuali mengganggu jam kerja. Oh gitu. Kan tidak boleh, maksudnya kita fokusnya ya sebagai abdi seperti apa? Iya, Pak. Memberikan pelayanan terbaik kepada publik itu dengan seluruh kemampuan, dan jangan hanya puas berada dalam satu titik. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana pelayanan kita itu jangan hanya cukup untuk sesuai dengan harapan, tapi kalau sesuai teori ya, itu kan ada melebihi harapan konsumen. Ya, customer satisfaction. Kalau nggak salah begitu. Dan itu harus bisa melekat dalam setiap pribadi. Gitu. Pesan Pak Hasto tadi juga udah jelas. Menambah kompetensi, kapabilitas, profesionalitas sebagai abdi negara, menempatkan diri serendah-rendahnya semata-mata hanya untuk melayani rakyat.
gitu. Wis. Tapi bukan kampanye ini. Bukan. Ini podcast kali ini banyak quote ini. Nanti kita potong-potong nih masukkan TikTok dan Instagram nih. Iya, iya. Berapa hari nih tadi banyak quote Iya, nih? kan diawali niat ya. Iya, betul. Diawali niat. Kemudian dibuktikan dalam tindakan. Kayak Bapak banyak sekali motivator ini. Iya, ya kan tadi membaca. Oh, buat tadi Pak. Iya, baca kan ada peribahasanya yang terkait dengan panggung ya. Iya. Tidak siap naik panggung kita akan malu saat turunnya atau gimana gitu. Kalau kurang lebih pokoknya terkait permintaan itu kan ada dasar. Namanya diminta ya mempersiapkan sebaik mungkin. Apapun hasilnya. Apapun hasil. Kalau ada yang kurang diperbaiki. Siap. Ya. Yang kurang bagus ya itu refleksi, evaluasi untuk berikutnya lebih baik gitu. Yes. Kayaknya ini nggak perlu closing deh, semuanya udah Bapak Ibu. Iya. Luar biasa. Ya harus ada dari Mbak Mulan, silakan. Nggak, saya hari ini sangat terpesona dengan Bapak sampai lupa durasi gitu ya. Itu karena ada lagunya tadi itu. Yang sudah dinyanyikan. Luar biasa. Ya. Monggo Mbak Mulan. Pak Narto, semoga kawan-kawan kita bisa berjumpa Boleh. lagi, Boleh. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, amin. Semoga diberikan waktu dan kesempatan lain. Tidak hanya sekali berkunjung ke Balai Diklat KKB Banyumas, tapi ada mungkin momennya beda. Iya. Di tempat yang sama. Iya. Topik bisa beda, gitu ya. Orangnya sama, Pak. Orangnya sama, semangatnya ditambah. Wih, Gitu. iya, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ya, Narto sama-sama untuk Mbak Mulan. waktunya, untuk Sami-sami. semua quote-nya teman-teman. Ini kayaknya podcast kali ini temanya harus banyak quote yang bisa kita potong-potong dan bisa jadi refleksi diri Iya. sebagai seorang ASN. Ini kapan-kapan saya kalau udah mulai loyo lagi harus diputar Siap. biar semangat lagi. Siap, kata Atta Halilintar. Ternyata bapaknya gaul, teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih untuk Sama-sama, Mbak kedatangannya. Mulan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah.